Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Muhadi, calon guru penggerak angkatan 9 dari SMK Negeri 1 Purwosari, Kabupaten Pasuruan. Di sini saya tidak sendirian, saya ditemani oleh Ibu Farika. Beliau adalah guru yang mengajar mata pelajaran seni budaya di SMK Negeri 1 Purwosari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Farika. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat Ibu Farika? Semangat? Alhamdulillah sehat dan tetap semangat. Alhamdulillah Bu ya, tetap semangat. Baiklah Ibu, pada pagi hari ini saya akan mengadakan percakapan praobservasi Ibu yang nanti akan saya lakukan sebelum saya mengamati jalannya proses pembelajaran yang Ibu lakukan baik di dalam kelas atau sebelum saya melakukan supervisi kelas Ibu. Adapun tujuannya Ibu dilakukan supervisi kelas adalah untuk mengetahui bagaimana jalannya proses pembelajaran yang Ibu lakukan. Kemudian mengapa kok percakapan pra-observasi dilakukan? Yang pertama, sebagai persiapan awal sebelum Ibu melakukan pembelajaran di kelas, supaya Ibu nanti lebih siap, lebih percaya diri, sehingga pada proses pembelajaran Ibu bisa memberikan pembelajaran yang terbaik untuk siswa. Nah, ada beberapa pertanyaan Ibu yang akan saya sampaikan kepada Ibu. Yang pertama berkaitan dengan tujuan pembelajaran. Kira-kira tujuan pembelajaran yang ini Ibu capai itu apa? Gitu Bu. Berdasarkan rencana pembelajaran yang sudah saya buat Pak, saya membuat 3 tujuan pembelajaran untuk nanti praktek saya. Yang pertama adalah peserta didik mampu memahami jenis-jenis motif hias. Yang kedua, peserta didik mampu membuat gambar ragam hias. Kemudian yang ketiga, peserta didik mampu mengkreasikan karya seni rupa dengan menggunakan ragam hias. Baik, jadi ada 3 tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai Bu ya. Iya Pak. Kemudian Ibu, bagaimana dengan area pengembangan yang ingin Ibu capai atau ingin Ibu lakukan observasi di kelas itu Ibu? Oke. Baik, untuk areal pengembangannya saya menggunakan 2 kriteria, yaitu pencapaian aspek pengetahuan dan yang kedua adalah pencapaian aspek keterampilan. Untuk aspek pengetahuan, yaitu nanti siswa dapat memahami jenis-jenis motif dan ragam hiasnya. Dalam aspek keterampilan, peserta didik nanti dapat membuat dan mengaplikasikan gambar ragam hias. Baiklah Ibu, jadi dalam area pengembangan ada 2 aspek yang ingin Ibu capai Bu ya, yaitu aspek pengetahuan dan aspek keterampilan. Kemudian Ibu, saya juga ingin tahu bagaimana rancangan pembelajaran yang ingin Ibu terapkan di dalam kelas itu. Mungkin dari strategi pembelajarannya, model pembelajarannya, ataupun dari metode pembelajarannya. Bagaimana Ibu? Untuk strategi pembelajarannya yang nanti akan saya terapkan, saya akan pembelajarannya berdiferensiasi berdasarkan kesiapan belajar siswa yang terintegrasikan dengan pembelajaran sosial dan emosional. Kemudian saya akan melakukan pembagian kelompok berdasarkan kemampuan, keterampilan, dan keaktifan siswa. Kemudian untuk model pembelajarannya, saya menggunakan model pembelajaran berbasis proyek atau project work atau project based learning. PBL Bu ya. Project PPJBL. Untuk metode yang akan saya gunakan, nanti saya akan menggunakan diskusi kelompok, tanya jawab, dan penugasan pembuatan hasil karya. Baik Bu Farika. Nah, jadi rencana yang Ibu lakukan atau Ibu terapkan di dalam kelas itu yaitu menggunakan strategi pembelajaran berdiferensiasi Bu ya, yang terintegrasi dengan pembelajaran sosial emosional, menggunakan model pembelajaran berbasis proyek atau PJBL dengan metode tanya jawab, diskusi kelompok maupun penugasan. Kemudian Ibu, bagaimana dengan penggunaan media pembelajaran yang nanti akan Ibu gunakan di kelas itu? Untuk media pembelajaran, saya akan menggunakan beragam model gambar, kemudian LKPD, PowerPoint, dan juga laptop sebagai medianya anak-anak juga. Baiklah Ibu. Nah, kira-kira nih Bu, kapan Ibu akan melaksanakan pembelajaran itu, kemudian di kelas berapa dan hari apa kira-kira Ibu?
sesuai jadwal saya yang akan nanti lakukan pembelajaran di kelas. Saya nanti akan pada hari Kamis, kemudian jam ke-4 sampai jam ke-5 di kelas 10 DKV 1, Pak. Oh, jadi hari Kamis Bu ya, di kelas hari Kamis. 10 DKV 1. Baiklah Ibu. Nah, nanti pada hari Kamis jam ke-4 sampai jam ke-5 di kelas DKV 1, saya akan datang ke kelas Ibu untuk melakukan supervisi kelas. Saya akan mencatat hal apa saja yang saya temui di kelas itu selama pembelajaran. Nah, setelah nanti saya melaksanakan supervisi kelas, akan kita laksanakan percakapan pasca observasi Bu, yang nanti akan didampingi oleh guru pengajar praktek gitu Bu ya. Nah, sebelum kita akhiri Bu, kira-kira apa yang Ibu dapatkan dari percakapan hari ini Bu? Oke Pak, saya mendapatkan gambaran mengenai media, kemudian strategi, metode yang akan saya gunakan nanti untuk pembelajaran di kelas. Baiklah Ibu, terima kasih telah berkenan untuk berbincang-bincang dengan saya dalam kegiatan percakapan pra-observasi, dan nanti sampai ketemu di kelas kegiatan observasi, dan nanti akan kita sambung pada percakapan pasca observasi. Nah, demikianlah percakapan saya dengan Ibu Farika selaku guru mapel seni budaya pada kegiatan pra-observasi, yang nanti akan saya sambung pada kegiatan observasi dan pasca observasi. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Farika. Sami-sami Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Baik, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, kita berdoa dulu ya. Sebentar. Ketua kelasnya silakan memimpin doa dulu. Sebelum kita mulai kegiatan pada pagi hari ini, marilah kita berdoa untuk percayaan dan keyakinan. Berdoa semula. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minal muslimin amin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, seperti biasa sebelum kita memulai pelajaran hari ini, silakan dipimpin Indonesia Raya dulu. Silakan. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia.
Merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Terima kasih anak-anak. Bu Farika cek kehadirannya dulu ya. Siapa yang hari ini tidak masuk? Ya, Davin. Kenapa Davin? Oh, izin. Kemana? Ya, Bu Farika harap yang tidak masuk hari ini mohon nanti dikonfirmasi ya. Tugas apa saja yang hari ini Bu Farika berikan agar tidak ketinggalan materinya ya. Baiklah anak-anak, untuk mengawali pembelajaran hari ini, biar semangat, kita nyanyi sedikit ya. Ya, waduh kok lemes semuanya ini. Siap? Siap! 1, 2, 3. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati, mari kita lakukan. Kalau kau suka hati, tepuk tangan. Kalau kau suka hati, bilang hore. Kalau kau suka hati, bilang hore. Kalau kau suka hati, mari kita lakukan. Kalau kau suka hati, bilang hore. Terima kasih. Kita mulai pembelajaran hari ini ya. Anak-anak, Bu Farika tahu pasti kamu dulu waktu SMP sudah pernah diberikan materi tentang ragam hias. Sudah? Masih ingat? Masih. Sekarang Bu Farika mau tanya, kira-kira kalian masih ingat tidak? Motif hias itu dibagi menjadi berapa? Ya, Agis, berapa? Dibagi menjadi 2, yaitu geometri dan non-geometri. Bagus sekali yang disampaikan Agis tadi ya, ada motif geometris dan non-geometris. Sekarang coba, tolong sebutkan apa itu motif geometris. Coba angkat tangan. Ya, Yohana. Ya, beri tepuk tangan untuk Yohana. Bagus sekali. Sekarang coba, tadi kan ada 2, geometris dan non-geometris. Sekarang non-geometris itu yang seperti apa? Coba, ada yang bisa? Ya, Iqbal. Yang non-geometris itu bersifat fleksibel, contohnya seperti tumbuhan atau hewan. Ya, betul sekali yang disampaikan Iqbal tadi. Beri tangan dulu. Jadi, kalau non-geometris itu berkaitan dengan tumbuhan, hewan, dan alam. Ya, contohnya tadi ada flora fauna, dan ada gunung, ada air, dan ada awan. Nah, hari ini kita akan mempelajari tentang ragam hias kembali, tapi lebih dieksplorasi lagi. Nah, sebelumnya Bu Farika tampilkan beberapa materi dulu ya. Nah, materi kita hari ini yang disampaikan Bu Farika tadi adalah materi ragam hias. Nah, ragam hias di Indonesia itu banyak sekali macamnya, dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi sampai dengan Papua. Seperti yang disampaikan Bu Farika tadi, ya, berasal dari kata ornane, yaitu apa? Hiasan. Nah, itu tadi ragam hias menurut segi bahasa. Kalau kita jabarkan dari segi tata bahasa Indonesia, ragam hias itu kan terdiri dari apa dulu sebelum kita membuat ragam? Ada yang namanya pola. Setelah pola ditambahkan dan jadi motif. Betul. Setelah itu baru pola hias yang disusun menjadi beberapa bentuk, kemudian menjadi sebuah motif, akhirnya
menjadikan sebuah apa tadi? Ragam hias. Betul sekali ya. Jadi dengan kata lain, ragam hias itu merupakan susunan pola hias yang menggunakan motif hias dengan beberapa kaidah-kaidah tertentu. Apa itu kaidah-kaidah? Aturan-aturan tertentu yang membuat menjadi satu, akhirnya membuat bentuk yang dinamakan dengan ragam hias. Nah, itu tadi pengertian tentang ragam hias. Sekarang, kira-kira siapa yang tahu fungsi dari ragam hias? Ya, gantian. Sekarang coba Indah. Hias ada dua, yaitu fungsi hias dan fungsi pakai. Fungsi hias biasanya untuk hiasan, menghiasi kosongan. Fungsi pakai biasanya untuk ornamen. Ya, betul sekali. Beri semangat untuk Indah. Ada nilai fungsi pakai yang misalnya hari apa? Hari Kamis, sama kayak baju batik ya. Dan juga untuk hiasan. Hiasan biasanya ada ornamen-ornamen hiasnya, itu kan memakai ragam hias. Pernah tahu yang namanya gebyok? Gebyok itu kalau di masyarakat Jawa itu untuk ukiran depan rumah, pintu yang diukir itu namanya gebyok. Nah, ini ya. Ini fungsinya ini diletakkan pada benda. Zaman dahulu itu biasanya karena menimbulkan ada motif-motifnya, itu ada simbol-simbol leluhur. Jadi diletakkan pada benda-benda yang dianggap penting. Ya, seperti ini ada seperti mangkok, alat minum. Ini zaman dulu ini ya. Ini juga pada kain. Kain itu kalau di Jawa Tengah itu setiap tingkatan itu kain seweknya itu beda-beda. Kain batiknya itu berbeda-beda tergantung tingkatan apa itu jabatannya. Nanti kita akan belajar lebih lanjut pada saat kita mempelajari tentang batik. Sekarang kita memahami tentang motif hias terlebih dahulu. Nah, ini tadi ya, seperti disebutkan temannya tadi, betul sekali ada non-geometris dan geometris. Nah, ini tadi beberapa contoh dari motif geometris. Apa namanya? Motif garis gelombang. Nah, ini beberapa contoh-contoh dari motif geometris. Pernah lihat seperti ini? Ya, kemudian biasanya untuk depan nih ya, ada garis-garisnya, seweknya ibu kalau waktu kondangan ya, itu kan ada motif garis-garisnya ya. Itu namanya motif tumpal. Tumpal berarti saling menumpangi. Agak diplesetkan jadi tumpal. Nah, ini tadi yang disebutkan Iqbal tadi ya. Ada manusia, binatang, tumbuhan, air. Motif hias seperti ini. Pernah masih ingat motif hias seperti ini? Ini namanya motif hias apa? Mega mendung. Seperti apa ini kalau tokoh anime? Seperti awan. Ini seperti Naruto ya? Dari mana asalnya? Kalau motif mega mendung dari mana asalnya? Masih ingat? Dari mana? Ya, Julian. Cirebon, betul sekali. Boleh semangat. Nah, kali ini coba
Nah, ini ada beberapa macam-macam ya. Ada motif dari Jawa, kemudian ada lagi, Jawa itu banyak macamnya ya. Ada Jawanya, ada Jawa Tengah, ada Jawa Timur, Jawa Barat. Ini masing-masing kerajaan punya motif yang berbeda-beda. Kalau Madura, ciri khasnya itu agak runcing-runcing. Jadi, saya beri contoh ya. Jadi misal seperti ini. Ini biasanya motif agak melengkung-melengkung seperti ini nih, motif dari daerah Jawa Tengah ya. Kalau yang agak meruncing, sebentar. Ini ya. Nah, ini dari daerah Madura. Nah, seperti ini dari Bali. Ini, jadi masing-masing daerah itu punya ciri khasnya sendiri-sendiri. Nah, ini yang membedakan beberapa daerah. Biasanya motif-motif seperti ini terbawa oleh beberapa kerajaan-kerajaan. Seperti kalau di daerah Jawa Timur, kerajaan mana saja? Daerah Singosari, Majapahit. Ya, kalau di Bali ada Buleleng, Madura, sampai sekarang masih ada ya kerajaannya juga. Nah, itu beberapa dari motif hias.
agar kalian lebih banyak sekali materi dan wawasan tentang ragam-ragam hias di Indonesia Nusantara, silakan di-scan barcode yang sudah saya berikan ini. Ini agar nanti saya bisa dengan mudah membagi beberapa kelompoknya. Ya, ini ada beberapa contoh-contoh tentang motif dan ragam hias Nusantara. Bagaimana anak-anak? Sudah dilihat tayangannya? Sudah. Itu untuk pengetahuan agar semakin kaya kamu melihat motif-motif ragam hias. Baik, sekarang kita akan membagi kelas ini menjadi beberapa kelompok. Ini karena tadi duduknya sudah bercampur ini ya, tidak ada kelompok-kelompok lagi, ini tadi campur kan ya. Silakan per meja-meja ini nanti kita bagi menjadi berapa kelompok ini sesuai mejanya? 6 ya. Bu Farika bagikan dulu. Nah, LKPD-nya saya bagikan sama dikeluarkan buku gambarnya. Ya, ini nanti untuk kelompoknya. Untuk kelompoknya sudah. Untuk kelompoknya perhatikan. Perhatikan untuk kelompoknya, karena ini kelompoknya ada 6 kelompok, nanti Bu Farika membaginya sesuai dengan tema ya. Jadi yang depan ini nanti ada motif apa enaknya? Motif geometris ya. Kemudian ini motif fauna. Kemudian ini motif flora. Ya, ini motif alam. Ya. Yang di sini stilasi manusia. Di sini stilasi benda. Benda banyak kan ya? Coba nanti sesuai dengan kelompoknya, kan ada tema-temanya. Dibuatnya masing-masing individu ya. Bu Farika membaginya sesuai dengan tema. Bisa diperhatikan? Ya. Silakan dikerjakan. Ya, Bu Farika sama membagikan LKPD-nya. Anak-anak, selain tadi yang barcode Bu Farika berikan, ini Bu Farika punya media. Jadi di sini nanti kamu silahkan boleh untuk referensi melihat apa saja motif-motif hias di Indonesia, baik itu flora, fauna, geometris maupun stilasi manusia. Nih Bu Farika berikan ya. Ini bisa untuk bahan referensi. Nanti bisa saling tukar-menukar ya. Tapi tetap ya, tetap dikembangkan sendiri. Tidak plek sama yang tidak sama persis sama yang ada yang dicontohkan Bu Farika. Ini hanya untuk bahan referensi saja. Bisa dipahami? Tetap kalian membuat karya sesuai dengan kreativitas. Kreativitas masing-masing sesuai dengan tema kelompok-kelompok yang Bu Farika berikan. Silakan. Silakan dibuka buku gambarnya. Ini tadi apa materinya? Alam ini alam Eka Mendung. Ya. Dibuat, digambar. Boleh diberi garis tepi, boleh tidak.
Bagaimana kita kesepakatannya? Nah, anak-anak, untuk materi ini saya akan memberikan durasi 2 kali pertemuan ya. Saya harap hari ini bisa diselesaikan gambarnya. Minggu depan kita selesaikan warnanya. Ya, bisa dipahami? Bisa. Jadi sekarang silakan membuat gambarnya. Nanti minggu depan kita lanjutkan untuk membuat pewarnaan. Silakan. Ini apa tadi? Fauna. Fauna. Bisa tukar sama temannya yang fauna, mungkin nggak ada fauna. Ya, temannya ada yang fauna di sana. Contohnya. Wow. Ini fauna ini. Gajah. Kalau gambar ini stand. Buat polanya dulu ya. Polanya kamu mau lingkaran, segitiga, atau persegi, atau setengah lingkaran. Dibuat polanya dulu. Setelah dibuat pola, maka ditambahkan apa? Motif. Dari pola dan motif nanti akan membuat sebuah ragam hias. Bisa membuatnya? Ada kesulitan? Ya, buat polanya dulu. Kalau mau bunganya dari mana? Sini, sini. Baru nanti diberikan motif. Baru nanti detailnya ditambahkan isen. Usahakan selesai ya hari ini ya, menggambarnya ya. Maaf. Sini-sini nanti jangan lupa ya, sini-sininya ya. Bentuknya ditambahin lagi di sini. Ini adalah karya-karya yang dibuat oleh
teman-temannya. Bu Farika harap nanti dilanjutkan ya, ditambahkan isen-isennya atau isi-isiannya di dalam motif-motif tadi dan juga sesuaikan tema yang sudah Bu Farika berikan tadi. Terima kasih, beri tepuk tangan untuk teman-teman yang sudah berani ke depan ya. Silakan duduk kembali. Nah, anak-anak, ya, tadi adalah beberapa penampilan dari teman-temannya yang sudah membuat ragam hias. Jadi, ragam hias itu sebenarnya membuatnya tidak sulit. Yang setelah disampaikan Bu Farika tadi, kita buat dulu apanya? Polanya. Kemudian setelah pola ada motif. Setelah itu diberi membentuklah sebuah ragam hias. Ada yang bisa membantu Bu Farika menarik kesimpulan untuk pertemuan kita hari ini? Siapa? Saya. Oh ya, coba Anita. Jadi ragam hias itu adalah susunan dari pola hias menggunakan motif hias. Jadi nanti itu menggunakan kaidah-kaidah tertentu sehingga menjadi ragam hias. Ya, betul sekali ya yang disampaikan. Beri tepuk tangan dulu untuk Anita. Jadi betul sekali yang disampaikan Anita. Ragam hias itu merupakan pola hias dengan motif hias, kemudian ditambahkan aturan-aturan atau kaidah-kaidah tertentu yang nanti akhirnya membentuk sebuah bentuk gambar yang dinamakan dengan ragam hias atau nama lainnya adalah ornamen hias. Ya, ada. Tadi saya sudah buat ada motif apa tadi? Motif geometris dan motif non geometris. Bagus sekali, beri tangan untuk semuanya hari ini sudah sangat bagus sekali ya. Jangan lupa minggu depan diselesaikan sampai mana? Sampai pewarnaan. Nanti kalau yang belum hari ini diselesaikan motif-motifnya, minggu depan kita selesaikan warnanya ya. Terima kasih. Silakan dibereskan mejanya ya. Oh iya, mohon maaf, LKPD-nya yang tadi di Bu Farika berikan untuk menilai. Contoh yang Bu Farika berikan, mohon dikumpulkan ya. Bisa dikumpulkan beserta LKPD-nya. Ya, contoh yang Bu Farika berikan tadi mohon dikumpulkan. Ya. Buku-bukunya bisa dimasukkan. Buku-bukunya bisa dimasukkan. Kita bersiap untuk pulang. Ya, dimasukkan bukunya, dibereskan dulu semuanya, sayang. Sebelum kita akhiri pembelajaran hari ini, silahkan dipimpin berdoa dulu ketua kelasnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus sholihati wa tawassaw bil birri wal walidayni warhamhuma kama rabbayani shaghira. Walhamdulillahi rabbil alamin.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa nanti pulang langsung tidak perlu kemana-mana, langsung pulang ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali pada percakapan pasca observasi dengan saya Muhadi dari SMK Negeri 1 Purwosari sebagai calon guru penggerak angkatan 9 Kabupaten Pasuruan. Masih ditemani oleh Ibu Farika selaku guru seni budaya dari SMK Negeri 1 Purwosari dan juga Bapak David Fitrianto selaku guru pengajar praktek di guru penggerak angkatan 9 Kabupaten Pasuruan. Assalamualaikum Bu Farika, assalamualaikum Bapak David. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik Pak. Semuanya tetap sehat Pak nggih? Nggih, Ibu. amin. Baiklah Ibu. Kemarin sudah kita laksanakan kegiatan percakapan pra observasi, kemudian sudah dilaksanakan juga kegiatan observasi kelas. Pada saat ini saya akan melakukan percakapan terkait dengan pasca observasi Bu ya. Nah, Ibu ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan ke Ibu pada saat pelaksanaan observasi di kelas. Ibu kira-kira bagaimana sih perasaan Ibu setelah melaksanakan observasi di kelas itu Ibu? Ya mungkin karena saya belum terbiasa diobservasi di kelas Pak, jadi masih ada sedikit rasa grogi dan kurang percaya diri. Namun alhamdulillah kemarin pada pelaksanaan observasi saya dapat melakukannya dengan baik dan lancar. Jadi alhamdulillah Bu ya, Iya, pelaksanaan alhamdulillah, sudah Pak. berjalan dengan baik, tidak ada Alhamdulillah. kendala, tidak ada hambatan Bu ya. Iya. Ibu kemarin bisa diceritakan kembali Bu, area pengembangan apa yang Ibu lakukan di dalam kelas itu serta langkah-langkah dan tahapan pembelajaran yang Ibu terapkan di kelas 11 DKW 1 Bu ya? Iya. Ya, monggo silahkan. Mungkin kalau tahapan saya membuat rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP yang terintegrasi dengan pembelajaran berdiferensiasi berdasarkan kesiapan belajar siswa yang terintegrasi dengan pembelajaran sosial dan emosional. Untuk area pengembangan, mulai dari areal pengetahuan dan areal keterampilan, untuk pengetahuan siswa dapat memahami jenis-jenis motif dan ragam hias. Dan untuk keterampilan, siswa dapat membuat dan mengaplikasikan gambar ragam hias itu sendiri. Jadi di dalam area pengembangan ada dua Bu ya. Yang Oke. pertama area pengetahuan dan yang kedua area keterampilan. Menurut Ibu sejauh mana area pengembangan itu yang sudah Ibu lakukan di kelas itu, apakah sudah berhasil atau belum itu Bu? Menurut saya sudah berjalan dengan baik Pak, namun masih ada saja kekurangan, sedikit kendala dalam proses pembelajaran di kelas. Oh gitu. Jadi sebenarnya sudah dilaksanakan dengan baik, berjalan dengan baik dan masih ada hambatan Bu ya. Nah, kira-kira Bu, hambatan apa saja yang Ibu alami di kelas itu? Hambatan yang sering terjadi yaitu masalah beberapa siswa yang kurang aktif Pak dalam mengikuti proses pembelajaran. Siswa tersebut terkadang sulit atau tidak mau terlibat dalam kegiatan pembelajaran. Jadi di dalam pelaksanaan pembelajaran itu Ibu mengalami beberapa kendala. Salah satunya mungkin ada anak tuh yang masih kurang aktif gitu Bu ya. Tidak mau terlibat aktif ketika diskusi, ketika diterangkan. Nah, kira-kira mengapa hal itu bisa terjadi Ibu? Mungkin dalam pembagian kelompok saya kurang memperhatikan minat belajar siswa. Dengan jumlah siswa yang banyak, di setiap kelompok mungkin masih ada saja beberapa siswa yang kurang nyaman. Nanti akan saya coba untuk membentuk kelompok berdasarkan gaya belajar siswa, yaitu berdasarkan gaya belajar visual, auditori, dan kinestetik. Jadi akan saya tanya dulu kepada siswa terlebih dahulu berdasarkan minat gaya belajar siswa supaya nanti akan lebih nyaman dalam belajar. Jadi itu program yang akan
dilaksanakan Ibu ya. Iya, Jadi iya, Pak. rencana itu nanti ke depan Ibu akan membuat sebuah perencanaan yang sesuai dengan gaya belajar anak ya. Karena anak itu kan ada 3 kecenderungan gaya belajar Bu ya. Ada yang visual, kemudian auditory maupun kinestetik. Nah, mudah-mudahan apa yang Ibu rencanakan nanti besok bisa terwujud dengan baik Bu ya. Dengan harapan proses pembelajarannya berlangsung dengan baik dibandingkan dengan proses pembelajaran yang sebelumnya. Nah, kira-kira Ibu kapan perubahan atau rencana yang sudah Ibu tetapkan tadi mau dilaksanakan Ibu? Insya Allah mungkin saya akan memulai secepatnya Pak di awal semester genap. Semester genap tahun ajaran depan Bu ya. Iya, Pak. Oke. Terima kasih Bu Farika atas kesempatan untuk berbincang-bincang dengan saya terkait kegiatan pasca observasi. Mudah-mudahan apa yang telah Ibu rencanakan segera dapat terwujud gitu ya. Sami-sami Pak. Baik, selanjutnya saya beri kesempatan kepada Bapak David selaku pengajar praktek untuk memberikan umpan balik atau tanggapan terhadap jalannya percakapan observasi. Kepada Bapak David, monggo kami aturkan Bapak. Terima kasih Pak Muhadi. Terima kasih Bu. Alhamdulillah pada kegiatan kali ini sangat luar biasa sekali. Saya berhasil sangat bagus sekali dari percakapan yang dilontarkan dari tadi. Relax dulu ini memang apa ya, kegiatan coaching ini memang untuk melatih bagaimana Pak Muhadi sebagai guru penggerak itu bisa menjadi mentor atau wasil di situ. Dan juga coaching ini sangat bagus sekali, dan apalagi coaching ini sangat diperlukan lagi bagi sosok seorang pemimpin, karena coaching ini untuk mengatasi suatu permasalahan tapi bukan dari yang coaching tapi dari coachingnya sendiri. Jadi Ibu juga tadi sudah bisa mengutarakan jawabannya sendiri. Jadi permasalahan yang Ibu lontarkan ke Pak Muhadi, tapi Pak Muhadi mengasihkan pemantik bagaimana Ibu ini memberikan jawabannya sendiri. Alurnya seperti itu. Alhamdulillah dari tadi saya melihat Pak Muhadi memberikan sambutan bagaimana Ibu. Nah, itu pendekatan seperti itu sangat dibutuhkan di dalam satu lembaga. Dari alur tadi dari sampai akhir percakapan itu sudah mengandung atau statement yang dilakukan itu oleh Pak Muhadi itu sudah sesuai dengan alur tirta juga. Nah, tapi di sini jangan berhenti di sini lah. Mungkin nanti Pak Muhadi bisa mengimbaskan ke teman yang lainnya. Nah, tapi jangan sampai sebagai teman sejawat jangan senggan-senggan lah Pak Muhadi sama meminta kucing. Pak saya butuh kucing ini, nggak apa-apa seperti itu Bu. Kita alur aja harus mengalir gitu. Karena kegiatan coaching ini sangat dibutuhkan dalam satu lembaga khususnya pendidikan. Metode ini sangat banyak digunakan oleh khususnya banyak kepala sekolah yang menggunakan metode ini, kayak supervisi itu dengan metode coaching ini. Jadi tidak hanya mencari kesalahan teman itu salah, mencari kesalahan orang itu tidak baik kan gitu. Bagaimana kita itu memberikan motivasi kepada teman sejawat. Dia merasa ada kesulitan, tapi dia bisa mengatasi sendiri tanpa bantuan orang lain, gitu, Pak. Inilah fungsi coaching. Mungkin itu yang saya bisa sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga ini bisa ada rencana tindak lanjut Pak Muhadi, bisa mengimbaskan juga kepada yang lain. Terima kasih kepada Ibu Pak Muhadi. Terima kasih Pak Muhadi. Baik Bapak, terima kasih atas umpan baliknya dan tanggapannya terkait kegiatan percakapan pasca observasi. Baiklah, demikianlah rangkaian kegiatan yang telah kami laksanakan, yaitu kegiatan supervisi akademik yang diawali dengan kegiatan praobservasi, pelaksanaan observasi, dan pasca observasi. Saya ucapkan sebanyak-banyak kepada Pak David, kepada Ibu Farika. Saya kira assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.